Baik teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam matematika. Namun sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sulfiana, saya salah satu mahasiswa di Pendidikan Matematika FKIP Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada pada mata kuliah Matematika Diskrit. Jadi materi yang saya akan jelaskan yaitu tentang relasi ekuivalen. Jika teman-teman penasaran bagaimana apa sih itu relasi ekuivalen, kita ke slide selanjutnya ya. Sebenarnya kata relasi sendiri itu sudah tidak asing lagi ya untuk dalam kata-kata di matematika itu sudah tidak asing lagi. Kata relasi-relasi sendiri itu secara garis besar dapat diartikan sebagai hubungan. Lalu pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang relasi ekuivalen. Pengertiannya sendiri yaitu relasi R pada himpunan A dikatakan ekuivalen jika jadi relasi R itu pada himpunan A akan berekuivalen atau akan ekuivalen jika dia memenuhi 3 syaratnya. Apa aja syaratnya? Syaratnya yaitu pertama, R-nya itu harus memenuhi sifat reflektif. Lalu R-nya itu harus simetris, dan yang ketiga R-nya itu harus transitif. Reflektif, simetris, dan transitif ini merupakan sifat-sifat yang ada pada relasi. Kan di relasi ada sifatnya, jadi jika relasi R itu pada himpunan A mau dikatakan ekuivalen, dia itu harus memenuhi ketiga sifat ini, reflektif, simetris, dan transitif. Penjelasan mengenai tiga sifat ini akan dijelaskan pada slide ini. Yang pertama pada sifat refleksif. Suatu relasi R pada himpunan A bersifat reflektif jika untuk setiap X elemen A berlaku X, X elemen R. Secara singkat ini kita dapat artikan bahwa jika setiap anggota A itu berelasi dengan dirinya sendiri, maka relasi tersebut bersifat refleksif. Karena kan refleksif dari kata reflection, pencerminan. Jadi dia itu jika anggota dia sendiri itu berelasi dengan dirinya sendiri. Untuk lebih paham ini saya sertakan contoh. Contohnya di sini misalnya saya punya himpunan B dengan anggotanya 1, 2, 3, dan 4, maka ini relasi yang bersifat refleksif yaitu 1,1, 1,2, 1,4, 2,1, 2,2, 3,3, 4,1, 4,4. Mengapa demikian? Karena jika teman-teman perhatikan, B ini kan anggotanya itu 1, 2, 3, 4. Dia akan bersifat refleksif jika dia itu berelasi dengan dirinya sendiri. Jadi misalnya anggota yang pertama, 1. 1 ini dia berelasi dengan dirinya sendiri, berarti 1,1 ada di sini ya di anggota R1 saya. Lalu anggota yang kedua dari B yaitu 2, jadi di R1 juga ada 2,2, lalu 3 ada 3,3, dan anggota terakhir 4 ada 4,4. Jadi dia memenuhi syarat. Jadi contoh dari ini himpunan B, salah satu contoh dari relasi yang bersifat refleksif itu yaitu R1 dengan anggota yang telah saya sebutkan barusan. Lalu kita akan ke sifat kedua yaitu harus bersifat simetris. Simetris ini suatu relasi R pada himpunan A bersifat simetris jika A, D elemen dari R untuk setiap A, B elemen A. Dengan kata lain, ini kita dapat artikan bahwa jika A berelasi dengan B, maka haruslah B berelasi dengan A. Ingat teman-teman, jika A berelasi dengan B, maka B harus berelasi dengan A. Maka itu disebut dengan sifat simetris. Di sini saya sertakan contoh, misalnya saya punya himpunan C, di mana anggotanya itu terdiri dari 1 dan 2. Lalu dari himpunan ini, yang bersifat simetris itu adalah 1,2, 2,1. Karena jika A berelasi dengan B, maka B juga harus berelasi dengan A. Dan untuk sifat yang ketiga, yaitu transitif. Pengertiannya sendiri yaitu suatu relasi R pada himpunan A bersifat transitif jika A, B elemen dari R dan B, C elemen dari R, maka A, C merupakan elemen dari R untuk setiap A, B, C elemen dengan R.
Dengan kata lain, jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A ini haruslah juga berelasi dengan C. Untuk penjelasan lebih ringkasnya, saya sertakan di sini contoh untuk mempermudah pemahaman kita mengenai sifat transitif. Di sini saya punya himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, dan 4. Dari himpunan ini, relasi yang bersifat transitif ini yang R4. Teman-teman bisa lihat di sini anggotanya. Ada 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, dan 4,3. Ini R4 ini dia transitif. Mengapa dia transitif? Karena di sini saya sudah sertakan alasannya mengapa di relasi ini dia bersifat transitif. Karena kita lihat yang pertama, 3,2 dan 2,1 itu merupakan anggota dari R4 kan? 3,2 ini, 2,1 ini, dan terdapat ya teman-teman, terdapat 3,1. Artinya di sini seperti ini. Misalnya 3 ini saya ibaratkan sebagai A, 2 ini sebagai B, 1 ini sebagai C. Jadi 3 ini kan tadi A ini berelasi dengan B. Maka B-nya ini juga kan 2 ini B, berarti B ini berelasi dengan C. Otomatis si A atau 3 juga harus berelasi dengan 1 sebagai C. Nih, karena dia terdapat ya di anggotanya. Jadi A, B, C nanti juga harus terdapat si A dengan C atau 3 dengan 1. 3,2, 2,1, dan 3,1 itu merupakan anggota dari si R4. Lalu alasan selanjutnya itu 4,2 dan 2,1 anggota R4 dan terdapat 4,1 yang merupakan anggota dari R4 juga atau elemen dari R4. Jelas ya, ini sama juga dengan yang sebelumnya, 4 ini sebagai A, 2B, lalu 1C. Jadi, dia itu harus berelasi juga antara A dengan C, berarti 4,1. Terdapat juga 4,1 di sini. Sama juga dengan alasan yang ketiga. Saya sudah menjelaskan mengenai ketiga sifat dari relasi yang harus ada jika mau ekuivalen. Jadi, jika soalnya itu dia itu memenuhi persyaratan dari ketiga sifat itu, maka relasi itu disebut dengan relasi ekuivalen. Saya mempunyai contoh soal di sini untuk menggunakan pengertian relasi ekuivalen dalam menyelesaikan masalah-masalah matematika pada poin kedua yang akan saya jelaskan. Saya sertakan penyelesaian masalah matematikanya dalam bentuk contoh soal. Jika saya mempunyai contoh soal seperti yang teman-teman bisa lihat pada video ini, yaitu diberikan himpunan semua bilangan bulat Z. Didefinisikan relasi R pada Z, yaitu X relasi Y. X dan Y ini berelasi jika dan hanya jika X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Lalu pertanyaannya, apakah R itu relasi ekuivalen pada Z? Jadi untuk membuktikan ini, kita harus membuktikan ketiga sifat tersebut dulu ya. Yang sifat sebelumnya saya jelaskan. Jika ketiga sifat itu memenuhi, maka jelaslah R ini merupakan relasi ekuivalen pada Z. Sifat pertama yang akan saya jelaskan yaitu sifat reflektif. Maaf, maksud saya reflektif. Caranya yaitu ambil sembarang A yang merupakan elemen dari Z. Lalu kita lihat, tadi kan pada sifat reflektif itu kan dia A itu harus berelasi dengan dirinya sendiri. Berarti kalau misalnya saya ambil A yang merupakan elemen Z, dia harus berelasi dengan dirinya sendiri. Misalnya saya ambil, karena dia bilang bulat, misalnya saya ambil 1. 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Ini jelas ya, karena A kuadrat sama dengan A kuadrat, jadi dia itu memenuhi sifat reflektif. Yang kedua, sifat simetris. Cara membuktikannya yaitu ambil sembarang A, B yang merupakan elemen dari Z dengan A-nya itu berelasi dengan B. Lalu, apakah B itu berelasi dengan A? Karena pada sifat simetris tadi itu berlaku yaitu jika A relasi dengan B, maka haruslah B relasi juga dengan A. Misalnya, saya ngambil
kan bilangan bulat. Berarti kalau bilangan bulat dia ada bilangan negatif, 0 sama bilangan positif ya teman-teman. Jadi misalkan saya ambil A-nya itu min 1, lalu B-nya itu 1. Ingat ya, A ini min 1, B ini 1. Min 1 sama 1 itu anggota bilangan bulat kan? Berarti dia elemen dari Z. Lalu saya buktikan eh, apa namanya? A itu berelasi nggak dengan B? A relasi dengan B berarti itu kan harus A kuadrat sama dengan B kuadrat. A kuadrat itu min 1. Min 1 kuadrat itu 1. Lalu B kuadrat itu 1 kuadrat 1. Berarti 1 sama dengan 1 sama. Sehingga kalau misalnya A ini berelasi dengan B, maka B juga relasi dari A. Kita tinggal balikin aja 1 kuadrat sama dengan min 1 kuadrat. Hasilnya sama-sama dengan 1. Jadi ini memenuhi ya sifat simetris, sifat reflektif dia sudah memenuhi, sifat simetris dia sudah memenuhi. Sekarang kita tinggal membuktikan sifat terakhirnya. Apa sifat terakhirnya? Sifat terakhirnya yaitu sifat transitif. Cara membuktikannya, teman-teman dapat dengan langkah ambil A, B, C yang merupakan elemen dari Z dengan syarat A itu relasi dengan B. Lalu B juga harus berelasi dengan C. Sekarang kita buktikan, jika memenuhi kedua syarat ini, apakah A itu juga berelasi dengan C? Cara membuktikannya yaitu, misalnya A itu relasi dengan B, artinya itu kan yang kayak tadi ini kan, A kuadrat sama dengan B kuadrat. Lalu kalau misalnya B relasi dengan C, artinya B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalau ini sama-sama sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat, berarti dapat kita simpulkan bahwa A kuadrat ini juga, A kuadrat ini sama dengan C kuadrat. Berarti ini A kuadrat sama dengan C kuadrat membuktikan bahwa A itu berelasi dengan C. Jadi dari pengertian ini pun tanpa kita mengambil anggotanya terlebih dahulu dari elemen R, kita sudah bisa tahu dari penjabaran ini aja bahwa A ini juga relasi dengan C, dia memenuhi sifat dari si transitif. Jika ketiga sifat ini sudah terbukti memenuhi, maka dapat kita simpulkan bahwa R ini merupakan relasi ekuivalen pada Z dengan alasan bahwa dia memenuhi ketiga sifat yang pada pengertian relasi ekuivalen, yaitu ada sifat reflektif, sifat simetris, dan sifat transitif. Sekian penjelasan mengenai relasi ekuivalen dari saya, Sulfiana. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.